Timur memang agak sedikit penurunan soal pendapatan. Memang sejak tahun 2025 ada keputusan kebijakan nasional akan option pajak. 2019 masih 31 32 T. Sekarang 16. Anggaran segitu dari pendapatan yang target 16 triliun itu kita di 3 hal yang paling kita prioritaskan. Pertama, kesehatan. Pendidikan, infrastruktur. 3 hal ini kebutuhan wajib pokok dasar bagi masyarakat Jawa Timur. Gimana caranya agar kesehatan dijamin oleh negara? Gimana pendidikan bisa nggak ada orang yang tidak sekolah? Kalau pendapatannya ini rendah, nggak maksimal, tentu program prioritasnya juga ikut berdampak. Ini yang saya maksud kenapa ada dampak psikologi, fiskal maupun kebijakan di sini. Retribusi, kemudian sewa kaitan dengan pajak ya. Ini ada 3 hal yang mempengaruhi. Yang pertama negara, yang kedua masyarakat, yang ketiga pemerintah. Negara dalam konteks ini adalah penyedia fasilitas, pemerintah regulasi ya. Jadi masyarakat. Kalaupun kita udah memberikan fasilitas, memberikan kemudahan, tapi masyarakat itu ogah-ogahan yo, gak bayar pajak. Nah masyarakatnya udah bayar pajak, udah taat, tapi negaranya tidak menjamin, ya juga sama saja. Mereka juga khawatir, ini duit dipakai apa sih? Ini duit untuk apa sih? Nah tentu ada satu sisi di sini bahwa antara masyarakat dengan negara ada namanya regulasi mengatur itu semua. Masyarakat merasa terjamin, negara juga merasa aman. Hanya pajak, PPB, pajak kendaraan, udah nggak efek itu diarimin aja, biarin aja. Yang lain ini harusnya dioptimalkan MPLB, termasuk mohon maaf nih bagi orang kaya yang punya motor gede, moge. Itu banyak loh bro yang punya bis. Berapa sih? Nggak ada sekian persennya kok dari masyarakat seluruhnya itu. Tapi ini itu bisa membantu dari mengcover sekian masyarakat. Kembali di podcast Kios Koran bersama dengan saya Nilu Rara, yang dimana kali ini kita akan mengobrol santai bersama dengan Bapak Muhammad Ashari, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Mas Ari. Mbak. Selamat sore. Selamat sore. Kapan lalu kita ketemunya siang, sekarang sore gitu ya. Apa kabar Mas Ari hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, seperti biasa membawa. Namanya masih tetap Mbak Rara kan? Iya, Nilu sekarang. Nilu gigi. Nilu gigi. Tanggep ono apa ore? Iya. Ngilu. Kono sing nanggepi. Kuaring koyo kanebo berarti ya. Oh ya. Mas Ari seperti biasa membawa pasukan yang cantik-cantik hari ini. Baik, apa kabar mbak-mbaknya? Baik ya. Baik. Bapaknya lagi bawa pasukan ini. Iya, dari kemarin kan bawa pasukan terus supaya rame. Ini masih belum seberapa nih. Duh, biasanya lebih rame lagi. Mau di demo? Saya aja yang demo gimana Pak? Dari mana ini Pak tadi? Biasa, kan dapil kita. Dari dapil atau dapil. Tapi ini kan di Surabaya. Surabaya-nya daerah Rungkut, Gunung Anyar. Terus habis gitu sering ke Dapil Nganjuk sama Madiun. Nggak capek itu Mas Ari? Kalau capek, mikirin capek ya capek. Capek ya. Tapi waktu untuk keluarga aman kan ya? Aman. Istri ikut lah. Istri ikut. Oh berarti enak. Kan sekali-kali, jangan berkali-kali. Aduh, mbaknya nggak kangen mbak? Sering ditinggal aman ya? Sekali-kali harus ikut. Sekali-sekali harus. Iya dong, biar tahu. Ternyata pekerjaan dari anggota DPR ya sebagai suami ya sebagai anggota DPRD Jawa Timur itu ternyata seperti ini gitu kan. Oke, berarti ini tadi dari Nganjuk atau Madiun Mas Ari? Dari Nganjuk. Dari Nganjuk. Nganjuk itu terkenal apanya ya? Nganjuk itu terkenal apa dulu nih? Makanan apa? Makanan khasnya di sana apa ya Nganjuk? Khasnya itu ada pecel. Dah, pecel kan Madiun. Ono pecel Nganjuk itu enak ya. Pakai pincuk itu bukan? Pakai pincuk. Oh. Pakai daun jati itu ya.
ada makanan lagi itu namanya wir-wir, aku lupa namanya. Apa itu Suwir apa ya? Suwir, ayam suwir kan? Wir-wir. Hah? Ayam suwir. Iya, wir-wir itu tadi apa itu? Wir-wir. Terus tadi kesini nggak bawa oleh-oleh, Mas? Bawa cuma ketinggalan. Oh, tak pikir bawa Jadi nggak oleh-oleh. jadi bawa akhirnya. Oke, di kapan hari itu kan Yes. kita membahas tentang stabilitas keuangan, ekonomi, pajak tidak naik tapi perekonomian maksudnya stabil gitu kan. Tapi di episode kali ini kita akan membahas yang nggak jauh-jauh lah dari situ ya, tentang menjaga pendapatan daerah yang dimana di tengah-tengah tantangan ekonomi yang saat ini lagi tidak baik-baik saja gitu. Benar ya Mas Arya? Tidak baik-baik aja. Ini kan pastinya untuk menjaga pendapatan daerah di tantangan ekonomi yang seperti ini, pemerintah daerah itu kan pastinya perlu berinovasi. Kemudian berbagai cara yang lainnya seperti digitalisasi dan peningkatan retribusi daerah serta optimalkan sektor pariwisata melalui event dan juga insentif seperti itu ya Mas Ari ya. Tapi sebelum masuk ke situ mungkin Mas Ari bisa menjelaskan kepada teman-teman di sini yang saat ini melihat podcast Kios Koran. Sebenarnya kenapa sih target PAD pemerintah Provinsi Jawa Timur di tahun 2025 ini dipatok lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan sebenarnya pemicunya itu apa sih Mas Ari? Iya. Terima kasih Mbak Lara. Lara sehat ya? Alhamdulillah ditakokin. Saya belum bicara. Dari kemarin nggak ditanyain Iya, sehat apa iya. enggak gitu kan. Saya dari episode 1 nggak pernah ditanyain. Nah iya makanya alhamdulillah Saya sehat. itu dari sejak kecil itu berprinsip tidak mungkin dan saya batasin. Saya tidak mungkin suka sama laki-laki. Duh, Waduh. ya jelas Oh, kan iya, laki-laki. Ya, kan laki-laki mau disapa katanya. Saya nggak suka. Kalau sama laki-laki bahaya ini. Produk bahaya. Iya. Makasih Mbak Lala. Jadi Jawa Timur memang agak sedikit penurunan soal pendapatan. Memang sejak tahun 2025 ada keputusan kebijakan nasional akan option pajak. Nah, memang kita mematok di angka 17 itu realistis. 16,4 sekian ya, 400 sekian miliar itu udah naik ke 17 target tahun 2026. Ya kan? 2025 ini memang 16. Itu memang disesuaikan dengan keputusan kebijakan nasional. Kalau enggak kita bisa 31. Kan 16 dikurangi 4 triliun karena kita defisit 4 triliun ya. Itu kita bisa tahun 2020 2019 masih 31 32 T. Iya. Sekarang 16 loh. Kan jeblok banget ya. Jeblok banget. Berarti piro masih Mas? 30 kurangi 16 sih piro? Di separuh lah, hampir separuh. Ya. Iya. Nah, cuma kan banyak varian. Ada transfer daerah, Iya. ada pajak, ada retribusi, ada bagi hasil, macam-macam. Penyebabnya apa itu Pak? Sekarang kebijakan option pajak. Option pajak itu harus Oh. dibagi kan. Iya sih, ini mengurangi porsi penerimaan dari Termasuk bagi hasilnya berkurang. Iya. Rokok itu sekarang Oh. gimana terus? Iya. Ditarik semua ke Nah. pusat. Terus untuk dengan PAD yang turun otomatis kan pasti PAD turun juga kan ya Mas Arya? Iya, program juga menyesuaikan. Semuanya akan turun semua. Nah ini bagaimana pengaruhnya terhadap kemampuan Provinsi Jawa Timur membiayai program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan juga Iya. infrastruktur? Yang jelas dari anggaran segitu, dari pendapatan yang target 16 triliun itu, kita di 3 hal yang paling kita prioritaskan. Pertama, kesehatan, pendidikan, infrastruktur. 3 hal ini kebutuhan wajib pokok dasar bagi masyarakat Jawa Timur. Gimana caranya agar kesehatan dijamin oleh negara? Iya. Gimana pendidikan bisa nggak ada orang yang Tidak sekolah. bersekolah. Beasiswa kita terus gelontorkan. Ada Nah, sekolah rakyat juga. betul, fasilitas tetap kita jalankan. Nah yang terakhir soal infrastruktur. Nah kalau pendapatan segitu lalu jalannya rusak, nggak ada lampu, terus gimana cara hidup mereka ini? Makanya stabil nih, jalan tetap kita rawat. Jalan umum, lampu, insya Allah lah kalau di Jawa Timur nggak ada orang yang nggak punya berlistrik ya, maksudnya mengakses listrik ya, semua dapat lah. Kecuali daerah Madura, sebagian masih pakai genset, nggak bisa pakai listrik.
Kenapa itu? Karena memang kondisinya atau? Iya, karena nggak bisa kalau pakai listrik, harus pakai laut, biayanya banyak. Kira-kira kepulauan. Pulauan. Oh, iya. Sehingga lebih efektif dihitung-hitung pakai genset. Genset. Dan genset itu hidupnya mulai jam 5 sore Sampai malam sampai malam. aja. Pagi ngecas mereka kan. Iya. Nggak bisa. Oh, kasihan ya berarti ya. Kasihan. Jadi ada beberapa yang tertinggal memang soal listrik itu. Sama infrastrukturnya kan juga ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Betul. Mereka keterbelakang soal itu. Nah, tetapi masalah Jawa Timur kan banyak udah nikmat lah ya, listrik udah Sudah hampir akses, semuanya. semua teraliri dengan baik. Jalan udah bagus. Ya memang sebagai daerah aja sih yang masih keterbelakangan itu, nggak banyak. Nah ini memang efek kalau pendapatannya ini rendah, nggak maksimal, tentu program prioritasnya juga ikut berdampak. Ini yang saya maksud kenapa ada dampak psikologi, fiskal maupun kebijakan di sini. Itu Mbak Rara. Oke, kalau ngomongin soal tantangan, ini kan pastinya kalau ngomongin pendapatan daerah di tengah ekonomi yang saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, apa sih tantangan dari sisi yang paling menyulitkan pendapatan daerah saat ini? Apakah hanya regulasi pusat yang berubah ataukah ada faktor yang lainnya? Pajak, retribusi, kemudian sewa, kaitan dengan pajak ya. Ini ada 3 hal yang mempengaruhi. Yang pertama negara, yang kedua masyarakat, yang ketiga pemerintah. Negara dalam konteks ini adalah penyedia fasilitas, pemerintah regulasi ya. Jadi masyarakat, kalaupun kita udah memberikan fasilitas, memberikan kemudahan, tapi masyarakat itu ogah-ogahan yo, gak bayar pajak. Nah masyarakatnya udah bayar pajak, udah taat, tapi negaranya tidak menjamin, ya juga sama saja. Mereka juga khawatir, ini duit dipakai apa sih? Ini duit untuk apa sih? Nah tentu ada satu sisi di sini bahwa antara masyarakat dengan negara ada namanya regulasi mengatur itu semua. Masyarakat merasa terjamin, negara juga merasa aman. Maka dibutuhkanlah namanya regulasi untuk mengatur semua pihak yang di sana. Itu sih yang bisa diinikan. Tidak ada yang dirugikan ya. Masyarakat sendiri juga, oh aku bayar pajak ini ternyata larinya ke sini. Kan kadang ada yang bayar pajak tapi nggak ngerti kemana, kayak apa sih pajak itu, kan banyak yang kayak gitu ya Mas Ari ya. Di dapil Mas Ari juga banyak yang seperti itu atau enggak? Atau semuanya sudah sadar? Cuman kita terangkan ya ada sih bawa tanya, Mas saya ini loh bayar pajak tapi kok saya sakit masih suruh bayar gitu. Dan jelasin. Tapi kan ya namanya masyarakat. Saya sendiri juga kadang tanya kayak apa sih yang bayar pajak ini? Wajar mereka tanya. Nah kita jawab aja sesuai dengan apa namanya yang ada, bahwa pajak itu tidak hanya kamu, tapi seluruh masyarakat Jawa Timur. Nah kalau pajakmu itu berapa sih setahun? Ya kira-kira paling 1 juta deh misalnya. Lalu orang sakit itu habis 2 juta, terus kamu nggak mungkin cover. Tapi kalau sekian orang dikumpulin, lalu yang sakit sekian banyak, kan bisa bantuin subsidi nih saya bilang. Sebenarnya sama-sama memberi manfaat ya berarti ya Mas ya. Maksudnya kalau semua dikumpulin jadi satu, kita membayar pajak terus kan otomatis ya ibaratnya kita juga menyumbangkan sedikit, maksudnya untuk mereka-mereka ini. Iya ya sebetulnya kalau ini kan ada 2 sisi pemikiran, satu pragmatis, yang kedua kan ya juga membantu amal jariah kan. Yang pragmatis itu kan aku bayar oleh opo, kan pragmatis. Ini ada masyarakat Indonesia yang tepo seliro, gotong royong, kan nenek moyang dulu kita begitu. Nah sehingga lah pajak ini dipungut kemudian untuk kebutuhan mereka yang kekurangan, baik kesehatan, pendidikan, untuk beasiswa, untuk dalanmu gue lo bayar pajak piro ya dari situ. Iya, memang dikelola. Kalau nggak dikelola, ya gimana kan nggak mungkin bisa bayar 1 juta. Untuk apa nih 1 juta bayar dalanmu tok misalnya. Terus jalan yang lain rusak. Ini kalau jadi satu maka bisa dibagi nih. Oh punya Mbak Rara ini jalan, punya Mas apa namanya? Mas Sony lingkungannya, mohon maaf nih pendidikan misalnya, yang sekolah masih ini bantu. Jadi tahu nih peta, tahu mana yang akan dibantu. Tapi sejauh ini ada yang protes nggak masalah pajak? Kan sudah diterangkan kalau ternyata ini kalau dikumpulin jadi satu itu kita bisa dibagi-bagi gitu kan. Yang setiap saya podcast diundang reses atau kegiatan di dapil saya sampaikan. Saya terima kasih panjenengan sudah bayar pajak dengan baik. Tentu saya berada di sini juga karena panjenengan semuanya. Lalu gitu. Nah, salah satunya adalah kalau taat pajak tentu program jalan. Pajak bukan untuk kita seluruhnya kok, bukan untuk pemerintah seluruh, enggak. Ini juga kembali ke masyarakat.
yakin, percayalah, insya Allah pemerintah ini bisa dipercaya. Teman-teman juga masyarakat yang di sini harus tahu pajak itu kembalinya ke kita sendiri. Kadang masih banyak yang nggak paham, Ya, memang apalagi bentuknya nggak langsung ya, Iya. Mbak. Misalnya aku lomba sepeda motor itu pajak 500 misalnya. Terus tapi aku gak balik 500 enggak, tapi Ya, bentuknya enggak. kan jalan, Iya. lampu, kemudian biasa BPJS tonggo-tonggone, itu iya, juga ya? betul. Kayak gitu-gitu. Nah itu, jadi jangan mikir bayar untuk langsung, jangan. Iya. Ya amal jariah itu tadi, kita bisa berbagi ke masyarakat yang lain. Ya mikirnya seperti itu malah lebih legowo. Legowo. Betul, daripada mikir kayak apa sih pajak ini. Gitu. Oke, bagaimana Komisi C ini melihat peran BUMD dalam menambah pendapatan daerah dan apa sih yang sudah dan bisa dilakukan supaya kontribusi BUMD ini lebih maksimal lagi? Oke. BUMD ada 2 di Jawa Timur. 1 perbankan dan non perbankan. Yang perbankan masih sehat, sangat sehat. Bank Jatim, Bank BPR. Perbankan, dan ini berregulasi sendiri namanya OJK. Iya. Jadi badan usaha duit pemerintah provinsi yang dititipkan di perbankan lalu dikelola mereka, dipakai usaha, dipakai macam-macam. Ini yang perbankan. Kita nggak bisa langsung intervensi secara mendalam begitu, nggak, karena ada OJK namanya aturan. Nah kita memang lagi berkolaborasi ya, bahwa ini duit rakyat loh, duit rakyat yang dititipkan di provinsi lalu kemudian dikelola oleh perbankan. Sedangkan OJK punya aturan sendiri. Nggak boleh hutang, kira-kira begitu ya. Kalau BI checkingnya jelek, itu kan aturan sendiri nih. Kalau nggak ada aturan begitu, sopo wong nyilet di KI. Iya. Gitu. Iya, Nah, ini kan keenaan. Nah, satu yang perbankan. Yang non perbankan banyak sekali. Ada namanya PWU, PJU, air bersih, banyak itu. Itu dikelola oleh BUMD ya. Nah, BUMD kita ya rata-rata sih memang nggak sehat. Nggak sehatnya Karena nggak nyumbangkan dividennya ke provinsi. Ukurannya sederhana kok. Lu gua kasih berapa sih duit modal? Terus lu labanya berapa ke provinsi? Kalau kasih 1 miliar misalnya ya, kemudian hanya cuma kembali 10 juta buat apa? Minimal ya samalah duit kalau misalnya nggak kasih kamu duit, ku tarik aja kasih ke perbankan, udah pasti dapat istilahnya itu rasa terima kasih lah, bunganya bank kan. Lah kalau sama-sama buat apa ada kamu? Iya benar juga sih. Mending nggak usah. Nggak gitu usah, kan? no. Podo ae kok. Podo ae. Malah nggak nanggung operasional macam-macam. Maka diupayakan agar ini meningkat. Gimana caranya modal yang kita berikan kita sertakan di sana, mereka bisa maksimalkan kan BUMD, sehingga nyumbangkan ke PAD, potensi pendapatan asli daerah Pendapatan itu. asli daerah. Oke, berarti Gitu. kurang maksimal aja Kurang maksimal ya berarti aja. ya. Menurut pandangan dari Komisi C sendiri. Aku kenceng itu, boleh media aku sampaikan. Kalau udah namanya nggak prospek, 2 pilihannya, merger atau saya tutup. Tutup aja. Tutup. Secara komunikasi kita tutup. Buat apa gitu operasional jalan apa nggak menguntungkan, padahal judulnya badan usaha loh. Iya. Judulnya itu badan usaha milik daerah. Usaha Artinya kan harusnya usaha. punya pemasukan, punya kontribusi lah. Iya, kecuali lu buat program pasar murah pasti rugi. Iya. Pasar harga sekian lu kasih murah ya pasti rugi. Iya. Judulnya itu badan usaha. Terus tapi gak ada pendapatan, buat apa? Kalau lapan nih. Ya saya kenceng itu. Jauh ini nggak ada dividen yang masuk ke Ada, cuman ukurannya nggak maksimal menurut saya, Mas. Nggak Kenapa masuk begitu? akal lah, Nggak masuk maksudnya. akal. Nah misalnya kasih duit 1 miliar, kemudian dia setor hanya cuma 5 juta. Ya ngapain? Gitu Buat kan. apa? Setahun loh ya. Kasih Mbak Rara bisa setor, bisa pas saya siap 25 juta. Ya kan ya Saya lumayan. kasih langsung 1 triliun dikasih 100 M. Kira-kira Kenapa begitu kok ya. bisa ini Banyak faktor sih ya. Satu memang kaitan dengan pengelolaan manajemen. Yang kedua selain manajemen, yang kedua ininya aja sih, leadernya aja sih kurang, menurut saya sih kurang inovasi, kurang berani, analisanya kurang matang. Dia mereka sih saya masih menyayangkan mereka nggak rugi gitu aja sih, nggak rugi gitu ya. Tapi ya menurut saya sayang. Iya. Udah dikasih duit, udah kasih modal, Tapi nggak digunakan semaksimal mungkin. kalau setakan jalan aja ya cuma gimana dong. Store itu cuman
berapa ya? Ada catatannya di handphone itu. 1 BMD ini 1 M per tahun. Padahal modalnya 500 mil ya. Loh. 400 mil ya. Itu 1 miliar itu contoh, Pak. Oh, contoh. Iya, betul. Yang faktanya ya banyak. Sampai ada di BPR ini kita kasih 300 miliar. Kayak gitu-gitu. Nah kan sayang. Duit segitu banyak nggak dimaksimalin. Yang penting buat kita. Ya kan? Masukkan ke Danantara dikelola. Iya. Iya enggak? Iya. Itu bukan negara ini. Monggo Mas Ari kalau mau sambil diunjuk. Ya. Ya, Oke. unjuk ya namanya ya. Diminum, ya. Diminum gitu kan. Unjuk Kita lanjut. Unjuk itu apa? Bahasanya orang Jawa. Iya. Monggo diunjuk. Kan saya orang Jawa Medion. Oh iya. betul. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Ari. Apakah ada kebijakan insentif nih atau relaksi pajak atau retribusi yang dipertimbangkan untuk menjaga aktivitas ekonomi sambil tetap mempertahankan pendapatan? Ya. Kalau pajak ada pemutihan itu tiap tahun. Ya, sampai 31 Agustus ya kemarin ya. Itu kayaknya diperpanjang sampai September ada kayak. Oh, diperpanjang. Oh, ya yang bayar pajak gitu berarti. Artinya apa? Bahwa orang yang mestinya bayar pajak itu yang nunda ya, yang punya apa namanya nunggak ya, Enggak. itu dari BBC dibebaskan. Salah satunya ada kemudahan daripada lu bayar pajak, penundaan itu lebih baik duit lu pakai untuk usaha, pakai untuk yang lain. Ini sebenarnya kemudahan pemerintah untuk memberikan keleluasan kepada masyarakat. Nah, tentu hubungannya apa? Bayar pajak di sini tekan, nggak ditarik atau dikasih kemudahan. Dengan ekonomi apa? Lu bisa pakai itu untuk kegiatanmu, beri jalan. Itu sih. Jadi pemerintah udah memberikan banyak peluang ya. Satu memang bayar pajak bisa bisa nunggu aja pemutihan pasti itu. Setiap tahun itu pasti kok. Tiap tahun pasti. Jadi sebenarnya ya ini salah satu manfaat yang sangat buat masyarakat menurut saya ya enak sekali loh itu. Udah nunggak misalnya 3 tahun, tinggal aja nunggu pemutihan. Iya. Bayarnya cuma setahun aja berarti kan? Tahun aja kan. Kurang enak apa gitu kan? Nggak tahu. Sebenarnya. Berarti saya kalau nunggak dari tahun ini nggak apa-apa lah ya? Nggak apa-apa. Bayarnya tahun depan aja. Nggak apa-apa. Tetap bayarnya sekali aja kok. Tapi catatan kalau mbaknya terlambat, barat terlambat nggak dapat umroh. Kan? Kok bisa nggak dapat umroh? Yang wajib pajak tertib diundi. Oh. Siapa tahu orang yang baik, orang yang taat, orang yang tertib ini ketika diundi mendapatkan umroh, bisa liburan. Kan pemerintah provinsi sudah banyak action nih. Ada yang umroh, misalnya non muslim ya bisa hiburan gitu. Tapi nggak semuanya ya. Namanya juga undian. Ya. Itu bentuk apresiasi. Yang berrezeki, Nah. yang beruntung, yang membawa hoki lah Betul. ya. Boleh, aku nunggu pemutihan aja, nggak apa-apa. Tapi nggak kesempatan dapat. ini. Berarti itu yang benar-benar taat bayar pajak ya. WP yang taat pajak, wajib pajak yang taat pajak. Tahun ini diperpanjang sampai Kayaknya September ini. iya kebetulan saya belum bayar pajak motor ini Mas Ari. Lupa. Iya. Berarti seperti itu ya untuk sekitaran pajak. Kalau retribusinya? Kalau retribusi tetap ya, retribusi belum ada yang signifikan. Hanya saja kita mau ngatur soal tanah sepadan sungai, sepadan laut. Di laut itu 20 mil dari daratan itu sebetulnya bisa dikelola. Nah sementara ini enggak. Sementara ini ikut pusat. Tapi pusat belum ada retribusi ke provinsi. Itu dianggap milik negara. Padahal berada di Kenjeran, berada di Madura, berada di Probolinggo. Tenggara juga ada. Ada. Terus di mana lu? Lamongan, Paciran, laut-laut ya Malang. Ini lagi kita siapa tahu ini jadi atribusi baru, pendapatan baru untuk provinsi. Iya, soalnya juga kalau ngomongin masalah deket pantai itu sebenarnya banyak banyak inovasi sih, bisa dibikin villa. Iya. Terus berarti saat ini sedang diperjuangkan. Iya. Pemerintah provinsi lagi berjuang nih untuk menegosiasikan bahwa kita kurang 4 triliun begini-beginilah ya, dengan argumentasi ini kebijakan pusat, kita nggak tahu. Kemudian pertimbangan pusat itu kan katanya pemerataan. Yang kedua ya program pusat lah, kita mengalah kayak
makan bergizi. Ya harus ngalah dong Iya. sama atasan dong. Kalah kita. Ya udah habis berapa itu? Ya udah nggak apa-apa, udah program pusat juga baik juga kan Iya. untuk negara, untuk masyarakat, nggak masalah. Tapi kan akhirnya program yang lain terhambat. Nggak, ya mestinya gaspol 100 kecepatan. Tapi ya karena ada 80. program dari sana akhirnya berkurang. Kurang. Kalau gitu itu kan. bisa dikelola dengan baik, itu Hmm. bisa menyumbang berapa persen untuk APBD. Kepastiannya belum bisa menghitung ya validasinya ya, karena lagi dihitung berapa sih yang digunakan oleh negara, berapa sih yang dipergunakan untuk transaksi kapal ini bersandar. Nah ini baru kajian ya, tapi apa kita udah konsultasi ke Kementerian Kelautan, kemudian Depdagri sudah ditembusin semua kaitan dengan, kalau Depdagri kaitan dengan kewilayahan ya, jangan-jangan kita klaim negara lain. Iya. Semua tembusin ya. Jangan sampai lah. Iya Jangan kan? lah. Maka ini sudah kita konsultasikan kok. Memang agak berat sih ngatur itu. Tarik kewenangan antara pusat dengan daerah. Tapi dengan ekonomi yang begini, stabilitas, kemudian situasi, ya saya berharap sih pusat juga memahami, Harus mengerti. mengerti. Dan mendukung lagi ya, lagi-lagi. Oke, ini kan di tahun 2024, 2025 sampai ke depan ini kan pasti sistemnya sudah mulai mengarah ke digitalisasi, Mas Ari ya. Apa-apa kan sekarang sistemnya menggunakan handphone, media sosial, marketplace, bayar pajak pun kadang sekarang juga sudah bisa menggunakan handphone di rumah gitu kan. Nah, ini menurut Mas Ari sendiri selaku anggota Komisi C, sejauh mana sih teknologi ini dan juga digitalisasi bisa membantu meningkatkan pendapatan daerah, dan contohnya seperti apa? Sangat membantu itu kalau mulai digitalisasi ya, karena prinsipnya orang membayar pajak harus dipermudah. Iya, Jangan yang sulit. jauh-jauh Iya. mungkin Wong ngarep bayar kok dipersulit. Mestinya dipermudah. Dengan cara apa? Lewat, karena orang sekarang udah ya rata-rata kan punya handphone kan. Bahkan tidak cuma satu loh sekarang. iya, Nah, itu bisa ya sambil tiduran, sambil belanja aja apapun. sekarang lihat handphone ya. Betul. Males nge-mall. Bisa ya tiba-tiba paket. Iya benar. Si istri itu sering begitu itu. Nunggu paket. Ya kan nggak apa-apa, istrinya di rumah yang penting. Yang penting paketnya yang datang. Iya, iya. Jangan sampai istrinya yang keluyuran. Iya. Ya Pak ya, benar ya. Tapi tagihannya kan di sini. Nggak apa-apa itu Mau kan bagaimanapun kewajiban. kewajiban. Yang penting kan nggak banyak kan. Itu aja Happy pertanyaannya. aja. Yang penting happy. Gimana? Mobil saya banyak. Iya, iya. Berarti menurut Mas Ari sekarang peran digital penting sekali ya. Harus kita harus upgrade, kita harus up to date. Kita harus percepatan, harus kita imbangin. Kalau enggak ketinggalan kita. Nah, untuk memperluas sistem penggunaan digital ini untuk ke pelosok-pelosok gimana? Kan pasti banyak yang tertinggal untuk penggunaan. Kadang pun juga kalau di desa saya di daerah Madiun, perbatasan Madiun Ngawi itu mbok-mbok saya itu masih nggak bisa, handphone itu masih handphone jadul, masih gaptek Iya. gitu loh. Yang penting bisa halo aja mereka. Ya betul, yang penting tahu kabarnya. Tapi kalau untuk membayar pajak ini kan kadang Iya. nitip Mbak Rara nitip bayar no iki nomor iki. Nah kayak gitu. Ya memang kalau di beberapa waktu yang saya sampaikan di Nganjuk itu kita kasih PIC ya. Jadi satu desa satu. Kalau ada kejadian atau fenomena yang mungkin masyarakat butuh sosialisasi, butuh ingin tahu info, ya lewat PIC ini menyampaikan, merangkan, kalau perlu mengawal. Iya. Ini Mbok tak bayarin Iya. Mbok ini bayar apa, pajak Iya. apa, caranya ya ikutin saya Mbok, nanti coba dapat kwitansi, buat di sini apa lurahnya kita panggil, gitu aja kan. Tapi kan nggak semua itu kan di wilayah di dapilnya Ya, case Mas aja Ari lah, case gitu aja. kan. Ini mudah-mudahan desa-desa yang tertinggal itu sudah mulai ada ya minimal PIC tadi Iya. itu lah ya untuk mengawasi sambil mendampingi Iya. mbok-mbok di luar sana ya yang gaptek masalah Iya. teknologi. Terus urusan sinergi nih Mas Ari antara pemerintahan provinsi dan kabupaten ataupun kota dalam menggali PAD, apakah sejauh ini ada hambatan? Sejauh ini baik-baik saja, lancar ya. Aman Tetapi ya? memang ada beberapa daerah yang tanda kutip masih nutupin.
bisa nutupin soal potensi yang mestinya harus disampaikan, Tapi ternyata disampaikan ini nggak kabeh, gitu. Ada yang dikurang-kurangin. Nah, contohnya begini, ada namanya MBLB, pajak MBLB, mineral bukan logam, Tambang itu ya? tambang, Kalian C. kalian Oh, C. kalian C. Itu izinnya kan provinsi, tapi kekuasaan, kewenangan, kemudian aktivitas kan di daerah. Iya, di kabupatennya itu. Nah, sejauh mana sih tangan provinsi sampai ke sana ini kan enggak. Maka kadang di sini ini perlu sinergi. Dan pertanyaan Mbak Rara gimana? Kalau yang lain oke lah. Tapi beberapa saya nggak nyampaikan semuanya ya. Ada yang memang yang nggak seluruhnya ini disampaikan, sehingga perlu keterbukaan antara provinsi kemudian dan kabupaten. Iya. Pak, di sini loh ada, mari kita bareng-bareng untuk mensupport misalnya. Oke, nggak masalah. Tapi overall baik-baik lah, lancar-lancar aja sih. Oke, berarti itu tadi tantangannya ya Mas Ali Iya. ya. Tantangannya adalah ada beberapa daerah yang masih belum melakukan keterbukaan, yang benar-benar terbuka, masih ada yang ditutup-tutupin. Mungkin nggak mau berbagi mungkin. Tahu lah mereka, cuma caranya teknisnya aja mungkin ya. Karena memang besar loh pajaknya kalian C. Iya. Beberapa daerah kan menghasilkan ini. Kayak Semeru, Iya. Pasir, pasir itu. dan sebagainya. Nah, itu strateginya gimana nanti untuk penerapannya? Iya, menurut saya sinergi dua daerah ya, provinsi dan kabupaten. Kalau perlu nambah lagi nggak apa-apa, gandeng aja pihak ketiga. Nah, bisa dicek aja, misalnya ada kalian C di daerah A, kita main di pintu keluar aja, tinggal cek aja, 1 truk cek, 2 truk cek, tinggal bagi aja kan, pintu keluar aja 1 pintu udah cukup. Nah, di situ 3 pihak jalan, kota, kabupaten, provinsi, udah. Pas mau tahu kan, keluarnya berapa ini, berapapun tonase, berapa truknya nggak ada masalah. Yang penting ceknya di pintu keluar, selesai. Kalau ngomongin inovasi nih Mas, ini kan pasti ada inovasi gitu kan. Apakah ada inovasi atau terobosan baru yang sudah atau akan diinisiasi oleh Komisi C atau pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk menambah pendapatan daerah yang tidak terlalu membebani masyarakat? Iya. Salah satu contoh yang tadi saya sampaikan sebelum ini, MBLB ya. Itu luar biasa kalau mau. Kalau mau benar-benar Tadi nggak ada masyarakat ya. Masyarakat kan hanya pajak, PPB, pajak kendaraan. Udah nggak efek itu. Itu diarimin aja. Diarimin aja. Yang lain ini harusnya dioptimalkan, MPLB, termasuk mohon maaf nih, bagi orang kaya yang punya motor gede, moge. Itu banyak loh bro, yang punya bis. Berapa sih? Nggak ada sekian persennya kok dari masyarakat seluruhnya itu. Tapi ini itu bisa membantu dari mengcover sekian masyarakat itu. Contoh misalnya 36 juta masyarakat Jawa Timur, semua harus wajib bayar pajak kendaraan, oke, ya kan? Kita hentikan, paling kira-kira mereka ya 15 triliun kalau soal begitu ya. Tapi ketika ini MPLB kita jalankan, itu hampir sama dengan 15 triliun hasilnya. Ya, lumayan ya berarti ya. Kan ini bisa mengcover yang di sini. Ini kebijakan populis dan tidak ngefek terlalu gede di masyarakat kecil juga nyaman-nyaman aja. Ngomong-ngomong soal moge tadi, apakah pajaknya saat ini bagaimana pembayaran pajaknya? Kayaknya belum tercatat gitu. Hah? Kok bisa? Kok belum? Itu kan Apa besar ini loh, ya? Apa di nomenklatur lain ya? Yang jelas di tempat kita itu diberikan oleh pemerintah provinsi hanya 1 pajak bermotor. Nah, motor ini nggak sampai Mogenya? detail. maksudnya mogenya. Masuk nggak di sini? Heeh. Coba deh aku cek ya. Coba aku cek. Tapi yang jelas kayaknya belum. Wow, kok Banyak belum? ya ini motor gede nih. Kok belum? Gede. Itu miliaran satu Ya iyalah. motor itu. Heeh. Ngalah-ngalahin harga mobil. Apalagi kalau udah di jalan, Tuh. tiu. Nah, itu kan sudah ini. Kalau nggak ada pajaknya ya berarti yang itu kan maksudnya yang ngapunten ya, maksudnya banyak yang memiliki kan orang-orang yang berduit gitu kan. Iya. Kalau nggak dikasih pajak kan ya mengenakkan Iya. gitu loh orang kita Makanya aja itu yang harus dimaksimalkan, dioptimalkan. Itu bisa kok. Mereka saya yakin bisa diajak bicara kok. Bro, ini lu udah punya ini gitu Iya. kan. Udah tolong dong yang ini, saya kira bisa.
Kan masyarakat yang kecil-kecil aja bisa bayar, apalagi yang punya mobil Iya. kan harga mahal. Coba aku cek lagi sih itu datanya berapa ya ke dinas pendapatan ya. Karena kemarin belum masuk tuh 2024 kalau nggak salah. Belum, maksudnya Ini belum udah tahu. kesuarakan sejak awal waktu saya masih ingat betul di Malang itu saya sampaikan. Malang itu banyak pengusaha gede, banyak orang yang punya bis gitu. Itu sudah belum katanya? Belum, Belum. Pak, lagi kita ini gitu. Tapi belum masuk. Tapi mudah-mudahan sih setelah pasca aku hearing dia gerak. Ya, Belum dilaporkan mudah-mudahan begitu. Amin, amin, amin. Belum lagi yang punya mobil sport. Nah, itu mobil sport termasuk sudah ini. Itu belum aku detailnya belum aku ini ya, belum aku cek lagi ya. Jadi sebenarnya ya masih ada Banyak. yang Banyak. belum kita ketahui gitu Iya. loh. Saya kira dalam kutipan kendaraan bermotor ini ya sudah mencakup semuanya, termasuk kayak sepeda listrik, mobil listrik. Itu ternyata Ada pemisahan-pemisahan yang listrik berapa, yang moge berapa, yang mobil berapa, yang motor berapa, begitu akhirnya kan. Termasuk yang motor, yang motor itu yang bayar berapa, yang enggak berapa. Yuk motor-motor yang di hutan-hutan, Ah yang iya, di pantai, gimana? Kita ikhlasin lah. motor trail. iya. Siapa mau nagih di sono? Itu pada nggak ada suratnya itu. Iya, iya, iya. Ya, Rata-rata rata-rata begitu. ya. Ya mereka pasti punya surat, cuman ya malas aja mungkin. Iya, Malas iya. itu ke bawah. Itu berapa itu? Iya, motor trail itu nggak kepikiran loh ya. Ya tril untuk petani loh ya. Iya. Bukan tril yang untuk Yang untuk apa namanya? Ke gunung-gunung itu kan biasanya kan. itu kan Ke ya hutan-hutan. sudah tahu suratnya, tanya aja ada nggak suratnya. Berarti ini menjadi PR bersama untuk pengawasan. Iya. Menjadi PR bersama ini. Ya. Tugasnya ya kita juga. Iya. Akhirnya kita kan di sini, wah iki saya tanya Mas Ari terus, Mas iki apa wis ono pajak kita dorong. Nah. Ya. Nanti kalau ketemu lagi ditanyain lagi Makanya gitu itu kan. pengawasannya itu kan kembali kepada masyarakat. Untuk Masyarakat. mengecek. Nah, ada nggak Mas untuk mengecek secara resmi bagaimana sih mengetahui kendaraan ini sudah bayar pajak apa belum kayak gitu? Sepanjang ini pemerintah punya aplikasi. Aplikasi namanya aplikasi Oppo tuh. Baru kok aplikasinya ini. Jadi kalau petugasnya tahu kan DPR nggak dikasih itu ya. Oh. Iya. Mau ini ngecek, saya belum bayar Sudah dari ada tahun berapa. aplikasinya. Ada itu. Coba saya tanya staff itu bisa nggak di Itu sebenarnya memudahkan kita sih Mas Ari ya. iseng-iseng gitu ya. Iya. Mbak Lara bayar belum dicek. Nah, iya. Oh belum. Soalnya kalau bermotor emang sejauh ini masih nggak ada datanya kan. Kalau rumah PBB itu kan ada dari kapan belum bayarnya kan ada. Ada kok kalau nggak salah di 999 atau berapa itu saya lupa. Dan cek aku validasi lagi. Iya. Cuman aku aja yang nggak iseng-iseng begitu Mbak. Gitu. Karena saking banyak pekerjaan masa ya Iya, iseng. nggak cuman Oke. ini aja yang di apa namanya yang diawasin, tapi ada yang lainnya Iya, gitu iya. kan. Oke, terakhir Mas Ari ya, Oke. ini closing sebagai penutup di podcast Kios Koran terkait menjaga pendapatan daerah. Kamu boleh memberi 1 atau 2 rekomendasi konkret kepada masyarakat atau dunia usaha agar mereka turut membantu dan juga mendongkrak pendapatan daerah. Apa itu? Ya, bagi pengusaha jangan pernah ragu untuk investasi di Jawa Timur. Jawa Timur kok enak, masyarakatnya sopan-sopan, Iya. jejak ngobrol enak, infrastrukturnya itu, waduh lengkap, laut ada, udara ada, Sebenarnya darat kaya. ada, tol ada, udahlah, yakin aja masuk Jawa Timur, insya Allah untung, Amin. insya Allah. Insya Allah. Oke. Semoga makin banyak yang berinvestasi di Jawa Timur. Amin. Kalau investasi masuk kan karyawan, perusahaan baru ada, membuka Makin- lapangan kerja. Iya, makin sejahtera lah ya. Yang kemarin banyak yang apa namanya di PHK, betul. terus masih belum punya pekerjaan, masuk ke Jawa Timur aja. Iya. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Mas Makasih, Ari Mbak Rara, untuk makasih. ngobrol santainya hari ini. Kita membahas pajak memajak ini pokoknya ambek Komisi C iki pajak. Ya nggak ada habisnya kalau kita bahas Iya, pajak. Iya, iya, keuangan terus gitu kan ya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Mas Ari di podcast Kios Koran hari ini bisa didengarkan oleh masyarakat. Amin. Semoga yang di luar sana yang investor-investor bisa masuk ke
wilayah Jawa Timur. Dan sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak. Makasih, Mbak Pulangnya Rara. hati-hati, membawa pasukan banyak ya. Hati-hati Iya. di jalan. Ini balik ke rumah atau ke dapil? Ini ke Surabaya dulu. Paling nanti malam ya. Ke dapil Malam, lagi. dapil lagi. Wih, sehat-sehat ya Mbak ya, Mas Ari sehat-sehat Terima selalu kasih, karena sehat sering semuanya. PP juga. Iya. Kalau begitu ketemu lagi ya Mas Ari. Iya, insya Kita Allah. di podcast Kios Koran episode selanjutnya.